Coba sekarang, gelitik telapak tanganmu sendiri, rasanya biasa saja kan? Tidak ada tawa, tidak ada gerakan refleks menghindar. Sekarang bayangkan orang lain yang melakukannya. Kamu pasti langsung menarik tangan, tertawa, bahkan mungkin menjerit. Otakmu tahu perbedaannya dalam hitungan milidetik. Tapi bagaimana caranya? Jawabannya jauh dari yang kamu kira. Selama ratusan tahun, geli dianggap misteri kecil yang tidak penting. Charles Darwin sendiri pernah menulis tentang tawa akibat gelitikan. Ia penasaran mengapa bayi tertawa saat digelitik orang asing, tapi tidak saat mencoba menggelitik dirinya sendiri. Darwin menduga ada hubungan antara kejutan sosial dan tawa, tapi ia tidak pernah menemukan jawaban pastinya. Butuh lebih dari 100 tahun sebelum sains benar-benar membongkar mekanisme di baliknya. Otakmu, ternyata, adalah mesin prediksi yang luar biasa akurat. Setiap kali kamu bergerak, otak sudah menyiapkan ramalan tentang apa yang akan kamu rasakan sebagai akibat dari gerakan itu. Ini bukan hal kecil. Ini terjadi triliunan kali sehari tanpa kamu sadari. Kamu mengangkat tangan untuk menyentuh wajahmu, dan otak sudah tahu persis tekanan, suhu, dan tekstur yang akan kamu rasakan sebelum jari benar-benar menyentuh kulit. Sistem ini disebut mekanisme peredam sensorik, atau dalam istilah ilmiah, sensory attenuation. Dengan kata lain, otak meredam responsnya sendiri terhadap sesuatu yang bisa ia prediksi dengan sempurna. Kenapa otak melakukan ini? Sekelompok ilmuwan di University College London ingin membuktikan teori ini secara langsung. Sarah Jane Blackmore, bersama Daniel Wolpert dan Chris Fried, merancang eksperimen yang terdengar sederhana tapi cerdas. Mereka membuat robot kecil yang bisa menggelitik telapak tangan peserta, dikendalikan oleh gerakan tangan peserta itu sendiri. Ketika ada jeda waktu antara gerakan tangan dan sentuhan robot, geli terasa jauh lebih kuat. Ketika sentuhan terjadi persis bersamaan dengan gerakan, geli nyaris hilang. Semakin besar jeda waktunya, semakin geli rasanya. Ini membuktikan sesuatu yang penting. Bukan sentuhan itu sendiri yang menentukan rasa geli. Yang menentukan adalah seberapa tepat otak bisa memprediksi sentuhan itu sehingga merasa geli. Bagian otak yang bertanggung jawab atas prediksi ini bernama cerebellum, yang terletak di bagian belakang bawah otak. Selama ini cerebellum dikenal sebagai pusat koordinasi gerak dan keseimbangan, tapi penelitian pencitraan otak menunjukkan sesuatu yang lebih menarik. Cerebellum aktif secara berbeda ketika seseorang mencoba menggelitik dirinya sendiri dibandingkan saat digelitik orang lain. Saat kamu menggelitik dirimu sendiri, cerebellum mengirim sinyal peringatan lebih dulu ke bagian otak yang memproses sentuhan, korteks somatosensorik. Sinyal itu pada dasarnya berkata, tenang saja, ini cuma kamu. Tapi kenapa sistem ini hanya bekerja untuk sentuhanmu sendiri dan bukan untuk sentuhan orang lain? Karena orang lain adalah sumber ketidakpastian. Kamu tidak bisa memprediksi persis kapan, di mana, dan seberapa kuat mereka akan menyentuhmu. Bahkan jika kamu tahu temanmu akan menggelitikmu dalam 3 detik, kamu tetap tidak tahu persis arah jari, tekanan, atau ritmenya. Ketidakpastian itulah yang membuat sinyal sentuhan lolos dari peredam otak dan sampai penuh ke kesadaranmu sebagai sensasi geli yang kuat. Psikolog Christine Harris dari University of California San Diego meneliti fenomena ini lebih dalam. Ia menemukan bahwa tawa akibat gelitikan berbeda dari tawa akibat humor. Tawa karena gelitikan bisa muncul bahkan pada orang yang sedang tidak dalam suasana hati baik, bahkan pada orang yang secara sadar tidak menganggapnya lucu. Ini menunjukkan bahwa tawa saat digelitik lebih mirip refleks daripada respons emosional terhadap sesuatu yang menyenangkan. Ini juga menjelaskan kenapa gelitikan dari orang asing, atau dalam situasi yang tidak nyaman, tidak terasa menyenangkan sama sekali. Konteks sosial sangat menentukan. Gelitikan dari orang yang kamu percaya terasa seperti permainan. Gelitikan dari orang yang membuatmu tidak nyaman bisa terasa seperti serangan, memicu tawa yang sebenarnya adalah bentuk stres, bukan kesenangan. Sekarang pikirkan berapa banyak hal lain dalam hidupmu yang bekerja dengan prinsip serupa. Kamu tidak kaget mendengar suaramu sendiri saat berbicara, tapi rekaman suaramu terdengar asing. Kamu tidak merasa berat saat menggerakkan tanganmu sendiri untuk mengangkat sesuatu yang sudah kamu antisipasi, tapi kaget saat seseorang tiba-tiba menyerahkan beban yang tidak terduga. Otakmu terus-menerus membangun model prediksi tentang dunia dan tentang dirimu sendiri, lalu meredam apa yang sudah bisa diramalkan, dan membiarkan yang tidak terduga menerobos penuh ke kesadaran. Mekanisme ini bahkan berkaitan dengan kondisi kesehatan mental tertentu. Beberapa peneliti,
termasuk Sarah Jane Blackmore dalam penelitian lanjutannya, mencatat bahwa pada beberapa kasus skizofrenia, sistem prediksi ini bisa terganggu. Sebagian pasien melaporkan bisa menggelitik diri mereka sendiri dan tetap merasakan geli, seolah otak mereka kehilangan kemampuan untuk membedakan gerakan sendiri dari gerakan orang lain. Penemuan ini membuka jalan baru dalam memahami bagaimana rasa memiliki tubuh dan rasa akan diri sendiri terbentuk di dalam otak. Jadi pertanyaan sederhana tentang kenapa kamu tidak bisa menggelitik diri sendiri ternyata membawa kita ke jantung dari apa artinya menjadi sadar akan tubuh sendiri. Setiap detik, otakmu membangun batas antara aku dan bukan aku, antara yang diprediksi dan yang mengejutkan, antara yang aman dan yang perlu diwaspadai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya.